Johnny Plate korban dan mengorbankan diri demi Anies Baswedan Capres. Ini wujud nyata pengorbanan politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Jika saja Johnny mau ngotot agar Anies dibatalkan jadi calon, maka Megawati, Jokowi, dan Luhut pasti loloskan Johnny, kata Natalius Pigai. Mereka jahat. Untuk Pak Natalius Pigai, saya mau tanya, hubungannya apa Pak Johnny korupsi dengan Pak Anies Capres? Apakah Anda mau beranggapan Pak Johnny korupsi karena uangnya mau dipakai untuk dana Capres? Makanya Anda hubungkan Pak Johnny dengan Pak Anies. Anda juga bilang Pak Johnny korban. Emangnya yang pelaku itu siapa? Siapa yang pelaku dan siapa yang korban? Siapa yang mencuri uang rakyat sebesar 8 triliun? Sehingga Anda bilang Pak Johnny itu korban. Anda sedang mabuk kah? Apakah rakyat yang mencuri uang Pak Johnny sebesar 8 triliun? Sehingga Anda bilang Pak Johnny adalah korban? Atau apakah Anda beranggapan Pak Johnny korban karena berbeda pandangan politik mendukung Pak Anies? Terus kalau mendukung Pak Anies, apakah harus dengan cara korupsi? Tidak kan? Aneh, bener aneh jika Anda bilang seandainya kalau Pak Johnny batalkan Pak Anies sebagai capres, maka Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Luhut pasti loloskan Pak Johnny. Hubungannya apa tuh? Itu analisis Anda ya. Oke, saya akan memperjelas analisis Anda supaya Anda jangan sampai gagal paham bahwa analisis Anda itu salah sebenarnya. Ya, menurut saya tuh Anda itu bukan sedang menganalisis. Anda tuh cocoknya dikatakan Anda sedang memfitnah. Anda sedang memfitnah. Anda sedang memfitnah Megawati, Pak Jokowi. Dan Anda tahu kan, dalam agama tuh mengatakan bahwa fitnah tuh lebih kejam. Fitnah tuh lebih jahat, Mas Bro. Jadi yang jahat itu bukan Ibu Mega, bukan Pak Jokowi, bukan juga Pak Luhut, tapi Anda sendiri yang kejam. Anda kejam karena Anda memfitnah. Dan supaya Anda tahu ya, Pak Jokowi itu bukan seperti Anda yang suka membela para koruptor. Koruptor itu harus dibantai, bro. Pace, koruptor itu harus dibantai, harus dihukum mati. Lihat saja Pak Juliari, mantan mensos dari PDIP. Meskipun dari partai yang sama, Pak Jokowi tidak inversi. Lalu masa dari partai yang berbeda Pak Jokowi mau biarkan dia lolos? Yang korupsi miliaran rupiah saja Pak Jokowi tidak intervensi. Kok masa yang korupsi 8 triliun bos, 8 triliun, lalu Pak Jokowi mau biarkan dia lolos? Tidak mungkin Kapace. Lagian kalau mau beranggapan ini strategi untuk batalkan Pak Anies sebagai capres, lalu buat apa harus jauh-jauh ke proyek BTS? Ada proyek-proyek itu sebelumnya itu. Ada proyek Formula E, dana bansos atau bantuan bansos COVID yang ditimbun. Lalu buat apa harus urus seorang capres yang belum tentu jadi? Yang belum tentu jadi. Dan lebih parah tuh ketika Anda bilang ini wujud pengorbanan seorang politisi Katolik untuk Anies Baswedan. Anda membawa agama. Maksudnya apa Anda bawa agama, bos? Apakah di Katolik itu membolehkan seorang untuk mengorbankan diri dengan cara korupsi?
Apakah Yesus melakukan seperti itu? Kalau boleh itu tunjukkan kepada saya tuh ayat Alkitab mana yang membolehkan itu. Anda itu enak ya tinggal di Jakarta, punya fasilitas publik yang mewah. Mau bacot di sosmed tinggal pangku kaki sambil tarik cerutu. Bisa kuliahkan anak di luar negeri wah hebat. Sedangkan kami yang tinggal di pelosok ini mau cari sinyal saja harus naik gunung turun gunung. Mau ujian sekolah tuh, mau wisuda online tuh harus ke hutan yang dataran yang tinggi baru dapat sinyal. Naik turun gunung kami ini hanya untuk dapat sinyal. Seandainya kalau Pak Joni G. Plate tidak makan kami punya segala macam itu, pasti kami tidak perlu naik turun gunung kah? Lalu di mana para politisi ketika melihat kami yang naik turun gunung ini hanya untuk wisuda online ini? Para politisi di mana ketika Anda berkata bahwa Anda itu beragama? Kalau mereka itu beragama, mereka akan peduli dengan kami-kami yang seperti ini. Kami yang tinggal di desa, yang di pelosok, yang susah sinyal ini juga beragama. Itu juga Anda harus pahami itu. Jangan membela para pencuri uang rakyat itu dengan agama. Ketika mereka duduk di kursi empuk, lihat uang yang banyak, mata putih terbolak-balik sampai lupa agama. Kok sekarang diciduk, Anda yang ingat mereka punya agama? Jangan Anda macam nabi palsu yang suka mengharamkan sesuatu yang halal, tetapi menghalalkan sesuatu yang haram. Anda bukan menganalisis bos, tapi Anda sedang memfitnah. Ingat itu.